Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alvin di channelnya Kudet. Dan kalian tahu sendiri kalau aku udah pakai baju rumpi, berarti bersama Kuli kita merakit PC. Let's go. Kita bakal ngerakit PC di episode ke-74 ini. Ini adalah rakitan PC punyanya subscriber ya. Jadi kalau kalian mau beli PC, mau rakit PC gaming, udah belinya di Kudet aja. Linknya ada di deskripsi video ini. Asik. Oke, di rakitan PC episode ke-74 ini kita menggunakan SSD dari VenomRX. Kalian tahu sendiri VenomRX itu adalah brand kerehore, harganya ramah kantong gitu kan. Dan ini SSD bukan sembarang SSD pak, karena ini adalah SSD NVMe generasi ketiga. Oke, cukup. PCIe Gen 3 gitu loh. Klaim dari VenomRX sih sekitar 1900 MB per second. Tapi ternyata pas kita tes, hampir 2 kali lipat klaim dari VenomRX, Pak. Jadi menarik banget buat kita bahas kan. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita sebutkan komponen yang kita gunakan. Semoga ya kalian bisa ngikutin juga, atau ya komponen yang kita gunakan menarik gitu kan. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita sebutkan komponen yang kita gunakan. Let's go. Kita mulai dari prosesornya. Lagi-lagi kita pakai Intel Core i5-12400F. Ini merupakan salah satu prosesor paling worth it di dunia. Dengan harga 2 jutaan kita udah dapetin prosesor dengan 6 core 12 thread, tapi nilai jual utamanya tentu aja dari konsumsi daya yang terbilang bersahabat dengan kerehore. Dan buat motherboardnya, chipset B660 merupakan couple goals banget sama Core i5-12400F karena udah support memori DDR4 3200 MHz. Memori atau RAM-nya masih pakai produk favorit saya, yaitu Adata XPG Spetrix D50 16GB 3200 MHz White Edition biar senada sama tema PC kita kali ini. Buat graphic card atau VGA cardnya, GeForce GTX 1650 Super udah bisa kalian dapatkan di bawah 3 jutaan. Buat storage-nya udah pasti kita pakai M.2 NVMe SSD bre. Persaingan storage budget makin rame nih, apalagi di kelas NVMe yang makin kesini harganya makin terjangkau. Khususnya buat NVMe SSD yang masih pakai interface PCIe Gen 3. Harganya udah deketin SSD SATA bahkan harddisk konvensional. Contohnya unit sponsor kita kali ini, M.2 NVMe SSD VenomRX Super berkapasitas 1 TB. Produk ini harganya cuma 700 ribuan aja. Coba aja bandingin sama SSD SATA dari brand WD misalkan, yang kapasitas 1 TB harganya masih anteng di angka 1,3 jutaan. Sedangkan produk harddisk mereka yang kapasitasnya 1 TB juga harganya masih 700 ribuan. Dari segi harga aja udah mendingan NVMe ini kemana-mana kan. Apalagi kalau ngomongin speed rate dan rate-nya. Contohnya harddisk WD Blue ini, speed rate dan rate-nya up to 180 MB per second. Sedangkan buat unit SSD SATA, speed rate dan rate-nya up to 550 MB per second. Nah, kalau unit M.2 NVMe SSD VenomRX Super ini diklaim punya speed rate up to 1900 MB per second dan speed rate-nya up to 1700 MB per second. Tapi buat buktiin klaim ini, nanti kita langsung aja deh. Adapun M.2 NVMe SSD ini punya 4 SKU berdasarkan kapasitasnya. Mulai dari 128GB, 256GB, 512GB, dan 1 TB yang semuanya dikasih masa garansi selama 3 tahun bre. Power supply di sini kita cukup pakai power supply yang kapasitas 550 Watt, asalkan udah bersertifikasi 80+. Karena pemilik PC ini mementingkan estetika, maka saya pilihkan casing VenomRX Daemon case dengan bahasa desain akuarium dengan harga paling terjangkau di pasaran. Sebelumnya saya udah pernah ngerakit pakai casing Daemon juga, cuma di episode kali ini kita ngerakit pakai casing yang warnanya putih. Biar makin mantep, pembeli pengennya pakai all-in-one liquid cooler, dan ternyata harga produk all-in-one 360 udah mulai turun nih. Dan buat melengkapi rakitan PC kali ini, kita pasang 7 kipas ARGB dengan frame putih buat ngikutin tema PC. Dan ini dia B-roll proses merakitnya. Sekarang saatnya buat pembahasan performa dari PC episode ke-74 ini. Dimulai dari performa prosesor. Core i5-12400F masih cukup stabil performa multicore-nya di atas 4500-an poin dalam 10 kali loop. Kalau dibandingkan performa di PC episode 62 yang sama-sama pakai Core i5-12400F, di video kali ini performanya meningkat sekitar 400 poin atau 9%. Mungkin peningkatan ini terjadi karena Mobo yang kita pakai udah cukup kuat, yaitu B660M Pro RS dibandingkan B660M HDV. Terus coolingnya juga
udah pakai all-in-one liquid cooler yang 360 mm dibandingkan air cooler dengan 4 buah heat pipe. Pengujian kedua tentang sponsor kita nih, yaitu performa dari M.2 NVMe SSD VenomRX Super berkapasitas 1 TB. Kita tes pakai software Crystal Diskmark 6 dan hasilnya dapat speed rate tembus 3400-an MB per second di awal-awal. Tentu ini jauh melampaui klaim dari VenomRX yang katanya cuma 1900 MB per second. Saya bisa bilang ini M.2 NVMe SSD dengan PCIe Gen 3 yang full speed bre. Bisa banget nih dipertimbangkan buat kalian yang lagi cari produk M.2 NVMe SSD kere-hore. Karena dari segi harga worth it banget kalau dilihat performa speed rate-nya tadi. Nah, speed rate-nya nggak kalah kenceng. Diklaimnya cuma 1700 MB per second, tapi di pengetesan kita cukup stabil di angka 2500-an MB per second bre. Berlanjut ke performa VGA card-nya. Ini pertama kali saya ngerakit pakai GTX 1650 Super dan ternyata performanya cukup baik dan stabil. Bisa dilihat di tabel 3D Mark berikut, performa DirectX 11 dan DirectX 12-nya sama-sama bagus. Kalau dibandingkan sama pesaing, performa VGA card ini jadi paling kenceng di pengujian Timespy Extreme, bahkan hampir 20% lebih kenceng ketimbang GTX 1650 GDDR6. Tapi di pengujian First Track Ultra, posisinya masih di bawah ARC A380 dan RX 6400. Kalau tadi performa berdasarkan benchmark sintetis, sekarang berdasarkan pemakaiannya langsung. Kita tes di software Premiere Pro 2020 dengan ngedit video mentah berdurasi 1 menit. Di resolusi 4K cukup lancar previewnya. Ada nge-lag dikit pas ngeload footage-nya aja. Padahal previewnya tuh udah dibikin setengah loh. Tapi buat preview di resolusi Full HD, lancar jaya nggak ada masalah bre. Dan buat waktu rendernya, di resolusi 4K video mentah 1 menit tadi, kita render cuma butuh waktu 37 detik. Sedangkan di resolusi Full HD tentu lebih cepat lagi, cuma butuh waktu 13 detik aja. Oke bre, dan itu dia untuk benchmark sintetis ya. Benchmark video editing dan lain sebagainya. Sekarang yang kita tunggu-tunggu benchmark atau performa gamingnya. Kita udah disiapin 10 game untuk ngetes PC episode ke-74 ini. Kenapa 10 game doang? Karena memang ini barang pesanan, jadi memang waktunya terbatas gitu kan ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita tes untuk performa gamingnya. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you don't want more goodbyes, so I gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little afraid. We don't really know what we're for, but I've got to move on. Prepare to be blown away! Your chances are gone.
Nah, itu dia bre untuk performa gamingnya ya. Gimana menurut kalian? Perpaduan antara Intel Core i5 12400F dibandingin dengan GTX 1650 Super. Saya kira sih ini adalah perpaduan yang masih kurang karena VGA card-nya masih 4GB VRAM gitu kan. Mungkin kalau dikasih ya minimal 1660 Super sih udah mantep banget gitu kan. Karena pas kita lihat untuk performa gaming AAA-nya juga kayak masih loyo gitu ya. Walaupun memang masih sanggup aja sih mainin game Cyberpunk 2077 gitu kan. Dan gimana menurut kalian, apakah perpaduan Core i5 12400F dengan 1650 Super ini adalah perpaduan yang pas? Coba tulis di kolom komentar. Buat suhu PC episode ke-74 ini tentu aja sejuk ya. Dimulai dari VGA card-nya yaitu ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super dengan dual fan. Suhu idle-nya adem ayem di kisaran 35 derajat Celcius, sedangkan suhu maksimumnya masih terjaga di bawah 70 derajat Celcius. Dengan fan speed sekitar 1700 RPM aja, yang artinya masih cukup senyap walaupun di kondisi full load. Sedangkan buat suhu prosesornya udah pasti sejuk juga nih. Idle-nya cuma 32 derajat Celcius. Sedangkan suhu terpanasnya di pengetesan Cinebench R23 looping 10 menit cuma 53 derajat aja. Saya juga bandingkan dengan rakitan PC episode ke-62, sama-sama pakai prosesor Core i5 12400F. Bedanya di video episode ke-62, coolingnya cuma pakai air cooler dengan 4 heat pipe. Sedangkan di video kali ini udah pakai all-in-one liquid cooler dengan radiator 360 mm. Kalian bisa lihat di sini, selisih temperaturnya bisa sampai 20 derajat loh. Gokil. Dan sekarang kita masuk ke penggunaan dayanya ya. Oke, penggunaan dayanya PC episode ke-74 pas kondisi idle sekitar 76 watt. Masih aman ya kan, nggak sampai 100 watt. Pas kita coba buat nonton YouTube 1080p resolusi 98 watt, nggak sampai 100 watt juga. Nah, pas kita tes buat gaming pakai game lumayan berat juga, itu Shadow of the Tomb Raider, itu sekitar 200 watt. Dan pas kita tes buat full load-nya pakai Raiden 4 Extreme Stress Test sekitar 230 watt. Jadi full system PC untuk episode ke-74 ini sekitar 230 watt. Sedangkan untuk power supply yang kita gunakan adalah 550 watt. Jadi masih aman, enjoy banget, Pak. Dan memang kalau kita lihat dari suhu dari GTX 1650 Super itu sedikit tinggi ya. Padahal itu kita nggak overclock sama sekali. Dan itu juga udah dual fan. Ya memang 1650 Super itu terkenal suhunya emang di atas rata-rata gitu. Tapi santai aja, itu nggak overheat kok. Itu masih aman, enjoy gitu kan. Dan buat teman-teman yang mau tanya kira-kira untuk total keseluruhan merakit PC episode ke-74 ini berapa, langsung aja cek di deskripsi video ini. Udah lengkap banget dari mulai link pembelian sama total rakit PC episode ke-74. Kalau teman-teman minat buat beli rakitan PC ini, kita jual di toko online-nya Kudet. Linknya ada di deskripsi video ini juga. Jadi nggak usah malas-malas buat cek deskripsi video ini. Oke, kira-kira itu dia untuk rakitan PC episode ke-74. Gimana menurut kalian? Coba dah kita diskusi di kolom komentar. Tapi nggak usah gelut, nggak usah mending. Diskusi aja, oke? Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku Stitchel yang mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.